kita semua dituntut untuk melakukan yang namanya closing. Closing itu penting banget karena pada saat kita menawarkan sesuatu, menawarkan produk, menampilkan barang-barang kita di sosial media, harapannya adalah agar terjadi sebuah transaksi pembelian. Dan hari ini closing yang terjadi bisa jadi faktornya sangat banyak. Bisa jadi karena customer Anda sudah kenal brand Anda. Bisa jadi orang yang beli karena suka dengan Anda. Bisa jadi karena mereka membutuhkan banget produk yang Anda jual. Tetapi gimana sih caranya agar closing ini bisa lebih scientific, supaya closing ini bisa lebih cepat dan lebih mudah? Materi hari ini saya akan sedikit memperdalam tentang filosofi dari closing itu sendiri. Kalau Anda melihat sebuah proses penjualan, Anda melihat sebuah iklan, kemudian iklan tersebut menarik perhatian Anda, lalu kemudian Anda datang ke toko di mana produk itu dijual, lalu kemudian Anda bertransaksi atau membeli. Saya mau nanya, sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi saya membeli produk ini? Apakah iklannya? Apakah produknya? Apakah SPG-nya? Atau sebetulnya karena memang saya sudah punya rencana, punya niat, dan tidak ada SPG pun saya tetap beli. Nah, teman-teman perhatikan nggak bahwa closing itu disebut seni karena kita bisa mempengaruhi orang untuk membeli, tetapi di sisi lain sebenarnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembelian ternyata juga banyak. Nah, kalau misalnya Anda membeli tapi ternyata produknya gagal memuaskan calon customer Anda, iklan-iklannya bagus ya, wah iklannya keren. Pas nyampe ke toko, ternyata barangnya gitu-gitu aja. Closing tidak akan terjadi, sehebat apapun SPG Anda. Tetapi teman-teman, berapa banyak dari kita yang memaksakan closing itu, atau saya katakan membuat closing itu merupakan tanggung jawab salesman. Jadi salesman harus jualan, harus ngomong secara agresif, dan akhirnya membuat sang customer itu yakin abis. Padahal sebetulnya nggak ada salesman pun customer bisa beli. Filosofi pertama closing adalah tukar menukar. Closing adalah sebuah proses tukar menukar, baik menukar informasi dengan informasi, ataupun informasi dengan uang, atau produk dengan uang. Itu yang disebut closing. Pada saat proses tukar menukar ini terjadi, tugas kita di setiap titik iklan, setiap titik penjualan harus mampu membuat customer mau mengingat sesuatu. Misalnya, Anda mengatakan, Anda mau nggak membeli produk ini? Kalau nggak mau nggak Anda mencoba gratis? Oke, mau. Itu adalah sebuah cara untuk membuat orang tertarik untuk menukar sesuatu. So, ada 5 poin yang menurut saya akan mendukung Anda dalam melakukan closing. Poin yang pertama adalah pastikan Anda berhubungan dengan pengambil keputusan. Kalau Anda beriklanlah membidik orang yang bisa memutuskan. Jangan membidik orang yang suka tapi tidak bisa memutuskan. Kalau Anda jualan bimbingan belajar, mungkin anak-anak suka, tetapi yang memutuskan orang tua. Maka Anda harus bisa mengenal keinginan dan harapan orang tua. Step yang kedua adalah jangan memaksa orang membeli, tetapi berikan edukasi sehingga customer tidak perlu dipaksa, mereka akan mencari. Educated customer is a great customer. Orang yang teredukasi lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk membeli. Dan tugas Anda sebagai seorang sales, marketing, product manager adalah membuat customer menjadi expert terhadap brand dan produk Anda. Yang ketiga adalah customer harus diciptakan jembatan antara keinginan dengan kebutuhannya. Bisa jadi ada orang bilang ini, saya mau beli bor. Sebetulnya yang dicari bor atau saya cuma mau bikin lobang. Saya ini maunya ya lobang, ya jualah lobang. Jangan jual bornya. Kalau ada orang pergi ke resto, ada 2. Apakah dia
mencari kenyang atau mencari enak. Saya ini nggak cuma mau kenyang, tapi saya juga mau enak. Nah, jualah sesuatu yang langsung berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan customer. Yang keempat adalah mengatasi keberatan sebelum customer bertanya tentang keberatan itu. Misalnya, customer bilang, ini kok mahal banget ya. Anda sudah bisa memberikan edukasi mengapa produk Anda mahal. Sebelum customer bilang, kok mahal ya? Karena Anda sudah menjawab sebelumnya, teman-teman, barang ini mahal karena dibuat dari ini. Barang ini eksklusif karena begini. Justru jangan sampai customer bertanya karena kaget. Saya pikir harganya murah banget, ternyata kok mahal. Dan yang kelima adalah ketika closing, berikan kejutan. Jadi saat customer benar-benar membeli, jangan hanya beli habis itu pulang. Pastikan Anda memberikan surprise, sesuatu yang bisa membuat customer ingat Anda pada saat closing. Bisa aja Anda memberikan voucher, memberikan permen, memberikan potongan harga, atau Anda memberikan voucher potongan harga untuk pembelian berikutnya. Dan ini semua adalah sebuah cara untuk membuat seni closing lebih keren. Teman-teman, ini dibutuhkan untuk Anda yang saat ini ingin mengembangkan bisnis, terutama pada saat pandemi. Latihlah tim Anda dan gunakan filosofi ini untuk membuat bisnis Anda tambah sukses. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.